Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik di channel Top Black Vario. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjalani hidup dengan baik. Bijak banget, anjir. Pada konten kali ini saya akan membahas si Vario ya, motor pertama saya. Saya membeli waktu itu tahun 2015, tipe CBS ISS ya teman-teman. Bisa kalian lihat nggak ada perubahan yang signifikan, karena memang motor harian aja sih ya. Jadi yang pertama saya membuat konten ini agar teman-teman yang ingin membeli motor second di tahun 2020 ini bisa menjadikan konten saya sebagai referensi ya sebelum kalian membeli. Apa aja kelemahannya dan apa aja kelebihannya, mari kita ulas satu persatu dari depan ya. Kekurangan pertama itu yang paling sangat kerasa dan banyak orang keluhkan itu pada stang ini ya. Si Vario ini entah ya yang generasi terbaru, saya kurang tahu. Kalau si generasi yang punya saya ini yang LED pertama, sering banget komstirnya kena teman-teman. Jadi kayak semacam stangnya itu handlingnya nggak enak ya, kayak narik kanan narik kiri kayak gitu. Dan sering banget kena komstirnya. Harga komstirnya kurang lebih 100 ribuan lah ya, 130 ribuan kalau belum berubah. Dan itu belum ongkos pasang di Ahas tentunya. Kalau saya sih biasanya di bengkel langganan ya, bengkel komunitas kayak gitu. Itu yang pertama komstir ya teman-teman. Itu bener-bener gak nyaman karena sering banget kena. Gak tahu ya faktor sering kenanya apa, mungkin karena sumbu antara stang atas sama bawah itu terlalu dekat, apa sudut shock absorbernya kayak gimana saya kurang tahu. Dan keluhan yang kedua ini sebenarnya enggak itu ya, opsional, enggak hanya saya, mungkin hanya saya yang mengeluhkan atau mungkin ada teman-teman yang mengeluhkan sama. Itu di sektor penerangan ya. Sektor penerangan lampu bawaan ini itu hanya 2,6 watt dan ada dua sisi ya, kanan kiri. Ini saya udah ganti pakai proyektor Fortuner VRZ ya teman-teman. Jadi saya ganti karena ketika kalian touring pakai lampu bawaan motor ini, ketika kalian lewat malam hari gitu, sering nggak kelihatan ada lubang atau apa gitu, karena pencahayaannya kalau saya pribadi saya bilang kurang ya. Dan saya upgrade ini pakai dual projector VRZ ya teman-teman. Satunya outputnya 33 watt, jadi kalikan 2 aja. Dan ini ada eagle eye, cuman yang kiri mati ya, sisi ini mati. Dan saya pakai dual mode alis, lampu alis. Jadi ketika lampu kota nyala seperti ini, nyalanya akan biru ya, biru. Dan lampu proyektornya saya kasih lampu demon warna merah biar kelihatan lebih garang ya teman-teman, seperti ini. Dan yang ini masih mati ya, belum saya ganti karena harus bongkar semuanya. Ketika kalian nyalakan lampu sein, itu akan menjadi kuning ya, seperti ini teman-teman. Cukup terang dan running ya teman-teman. Nyalanya kayak air mancur gitulah. Tuh yang pertama harus
kalian pertimbangkan ketika kalian ingin membeli sebuah motor ini. Cuman kembali lagi itu opsional ya. Opsional sesuai tempat tinggal kalian. Kalau tempat tinggal kalian di perkotaan, mungkin lampu ini bisa kalian abaikan. Cuman kalau kalian sering touring atau suka touring gitu ya, mungkin upgrade lampu adalah menjadi pilihan yang utama. Oke, yang pertama udah, kedua udah, dan yang ketiga, sebelum kalian membeli second motor ini, kalian bisa cek. Ini kebetulan saya udah ganti spekbornya pakai punya Ninja. Jadi kalian kalau yang standar itu kan di sini ya teman-teman, selebornya di sini, jadi ini ketutup. Kalian bisa cek di sealnya ini, apakah sealnya ini bocor atau enggak. Dan asnya ini ya teman-teman, itu apakah ada yang baret atau bengkok. Kalau misalkan baret atau bengkok, kalian bisa pertimbangkan untuk nego lah ya ke orangnya. Untuk klakson saya juga udah ganti ya, karena klakson bawaannya pelan, dan kalian tahu lah ya klakson bawaan motor pelannya seperti apa. Kalau untuk touring kurang juga. Untuk roda depan, ban saya masih velg pakai standar. Saya pakai Michelin tipe City Grip ukuran 80/90 ya. Dari sektor depan itu aja sih keluhan dari saya. Komstir ya, lampunya kurang terang, dan shock terasa agak sedikit keras. Cuman kalau kalian tinggalnya di kota-kota, buat motor kompleks kayak ngantar pulang adik sekolah atau mungkin buat belanja ke pasar-pasar, ya cukup lah, nggak ada keluhan kalau untuk misalkan untuk harian biasa ya. Dari sektor pengereman, standarnya pun udah cukup nyaman, dan saya tapi hanya upgrade ini ya, piringannya aja. Kalau kalipernya masih standar. Ini ukuran 220 seingat saya, mereknya Nissin ya. Udah. Kalau untuk velg kualitasnya saya rasa bagus lah ya. Ini 5 tahun saya belum pernah ganti velg, dan belum ada yang peyang yang depan. Cuman yang belakang ada sih sedikit, karena pernah kena lubang dalam teman-teman. Pas alhamdulillah saya nggak jatuh sih ya. Selama hampir 5 tahun saya mendapatkan di angka 83.517,5 ya. Dan saya juga menambahkan apa ya namanya, voltmeter lah ya. Cuman karena di siang hari nggak begitu jelas. Dan saya menambahkan ini ya teman-teman, saklar lampu ya. Entah kenapa motor yang sekarang itu, mungkin karena regulasi yang sekarang harus selalu on, jadi switch lampu ini dihilangkan. Tapi karena saya merasa ini penting, saya menambahkan sendiri. Karena ketika kalian melewati jalan perkampungan atau mungkin perumahan, dan sedang ada orang ngobrol di depan rumah gitu kan ya, cahaya lampu kalian bisa mengganggu mereka cuy. Jadi saya memasang ini, ketika saya harus mematikan, saya bisa matikan secara manual tanpa mematikan mesin. Dari sektor belakang, keluhan utama dan satu-satunya di area CVT ya teman-teman. Area CVT ini menurut saya entah Honda kapan melakukan improvement ya. Bahkan sampai PCX yang terbaru pun, kata teman saya yang kemarin beli, yang pernah beli lah ya intinya,
itu masih merasakan gredek cuy, dan gredeknya itu terasa sampai stang. Pengalaman saya pribadi mungkin bisa jadikan referensi teman-teman ya. Semoga Honda pun mendengarkan keluhan ini ya. Kerasa banget gredeknya. Saya pernah boncengan gitu kan, naik pas di Ungaran nanjak, posisi lampu merah kemudian hijau, saya gas pelan, itu gredeknya sampai ke stang. Semoga ada improvement ya. Kalian bisa merubah setelan CVT ini biar nggak gredek. Di aftermarket ya banyak yang menyediakan puli custom, puli anti gredek dan lain-lain. Dan untuk informasi, mesin sudah saya upgrade ya ke 150, dan saya juga merubah si cover filter udara, dan kondisinya masih belum saya apa-apakan ya. Jadi sorry kalau jelek. Ya motor harian cuy. Ini juga kena kayak gerinda-gerinda itulah. Ini saya prakarya sendiri ya teman-teman. Ini saya lubangi iseng-iseng sama teman saya itu. Ini pakai filter udara. Bekas filter udaranya Vario ini saya gerinda potong. Terus saya tempelkan ke sini. Ini sesuai keinginan kalian sih. Dan dilem. Tapi ketika kalian merubah ini, siap-siap sering-sering membersihkan throttle ya teman-teman. Karena throttle kalian pasti akan lebih cepat kotor ketika kalian melakukan perubahan ini di box ini. Selang udara sudah saya ganti. Kalian bisa cek juga apakah udah pernah diganti atau belum ya ketika kalian ingin membeli. Dan pastikan pada area situ nggak ada karat ya teman-teman. Ketika kalian ingin membeli motor second, periksa dengan teliti rangka ya, apakah berkarat atau enggak. Karena nggak lucu cuy, kalian beli motor yang banyak karatnya, bisa-bisa rawan lah ya, rawan patah. Perubahan yang saya lakukan di shock absorber juga, saya pakai Scarlett. Ini ya, Scarlett tipe SCT 9002R kalau nggak salah. Harga 400 ribuan. Ya mungkin bervariasi lah ya. Terakhir saya cek masih di 410 sampai 450-an lah ya. Masih segitu di online shop. Dan cukup nyaman. Ini juga berfungsi, tidak hanya pajangan ya. Ini berfungsi sesuai fungsinya untuk mengatur kekerasan shock absorbernya ini. Lanjut, ketika kalian ingin membeli sebuah Vario, lakukan pengecekan pada radiator teman-teman. Apakah ada yang berkarat, apakah ada yang berlubang atau pernah dibongkar. Kalian bisa cek. Dan area kolong, di area situ wajib kalian cek juga apakah si water pump itu bocor apa enggak, karena water pump pastinya di dalam situ ya, agak kelihatan. Kalian bisa cek menggunakan indikator di reservoir ini, apakah airnya kurang atau cukup. Nah, bisa kalian cek. Karena kemarin di salah satu grup Facebook ada keluhan membeli motor second, dan keluhannya itu mesinnya sering overheating cuy. Mungkin bisa kalian cek lagi lebih detail area pendinginan. Misalkan gak ada kebocoran, berarti kemungkinan di sisi radiator ya, di dalam radiator itu ada yang mampet radiatornya. Itu yang harus kalian pertimbangkan, karena sistem pendinginan itu lumayan vital cuy. Lanjut ke velg ya. Ini yang saya bilang tadi di awal, saya pernah kena lubang gede di pantura ya, sehingga terjadilah oleng seperti ini. Peyang ya teman-teman. Kalau olengnya enggak sih, cuman kayak peyang aja. Ban belakang saya pakai Zeneos
tipe ZN62 ukuran 100/80, velg masih standar. Dan kalian juga perlu cek knalpot apakah ada bocor, apakah ada yang keropos dengan cara mengetuk-ketuk seperti ini ya. Ketika kalian dengar suara kayak getaran kecil di dalam itu, berarti bisa kalian pastikan itu keropos. Bisa dicek dengan nyalakan mesin, lalu dengarkan baik-baik apakah di knalpotnya itu ada yang bocor apa enggak, atau ada yang keropos atau enggak. Dan sisi jok ini ya, ini dibandingkan dengan Vario yang lama, saya rasa lebih empuk yang lama, karena yang ini Vario yang generasi ini sedikit keras saya rasa ya teman-teman. Mungkin kalian kalau punya opini berbeda dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar ya, kita sharing aja. Dan saya memasang selebar kolong, dan ini masih aman jaraknya ya. Yang bawaan juga gak saya lepas, itu masih dalam. Walaupun ukuran 180 masih aman ya teman-teman. Jadi kalian yang nanya-nanya, mungkin video dari saya juga bisa jadi kalian referensi ya. Kenapa saya memasang selebar kolong ini? Karena biar ruang mesinnya nggak kotor cuy. Karena harus membersihkan sampai dalam-dalam juga capek ya. Itu aja sih. Oh ya, kalian harus pastikan ya, selang ini jangan sampai keluar dari rumahnya ya. Jangan sampai keluar dari rumahnya kayak gini. Sorry bentar. Jangan sampai kayak gini. Atau mungkin di luar ruangannya itulah. Karena nanti ini kan buat pernafasan gardan cuy, rasio kalian. Ketika ini lepas, takutnya ada air yang masuk dan nanti oli gardan kalian kecampur cuy. Kita pasang lagi ya. Kita pasang lagi. Jadi tempatnya ini berfungsi untuk mencegah air masuk ke gardan ini. Ketika kalian membeli motor second, pastikan kalian udah ngecek olinya ya. Dari oli mesin depan, oli mesin sampai oli gardan kalian harus cek dan bongkar variasi VT. Kita udah bahas kekurangannya ya, dan kita bahas kelebihannya. Kelebihannya ya gak banyak sih, kayak motor-motor pada umumnya. Cuman ini bandel sih ya, motor yang cukup bandel mesinnya. Asalkan kalian rutin merawatnya, ganti oli di 2000 setiap 2000 km dan atau 2 bulan, kalian akan mendapatkan manfaat. Karena menjaga oli mesin itu sangat penting ya, biar nggak ambrol mesinnya cuy. Ini saya buka covernya, saya buka biar ada udara yang masuk ke ruang mesin ya, untuk membantu sistem pendinginan. Mungkin itu aja sih yang perlu dibahas. Untuk variasi seperti ini ya opsional ya, seperti ini juga untuk kaki ya, opsional. Masih yang lainnya masih standar cuy, nggak ada variasi yang aneh-aneh. Saya juga masang box untuk keperluan touring juga. Dan mungkin misalkan kalian ingin membeli second Vario generasi yang pertama ini, apakah worth it? Ya worth it, asalkan kondisinya masih terawat ya. Dan mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman berkenan untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Oh iya, saya lupa teman-teman. Saya juga memasang alarm ya. Alarm karena motor matic sangat rawan untuk dicuri. Ini ada dua mode ya. Kalau kita tekan lama itu toanya nggak bunyi, cuman kalau kita klik sekali klik gitu aja dia nyala. Jadi saya pasang alarm karena banyak banget pencurian sepeda motor ya sekarang, matic terutama. Dan saya juga lupa ini ada tambahan electric leveling ya. Ketika ingin mengatur tinggi rendahnya lampu, tinggal pencet tombol ini aja. Dan ini masih belum saya ganti, dulu habis accident ya, pecah. Belum ada anggaran cuy. Oke teman-teman, mungkin video dari saya itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video dari saya bermanfaat. Terima kasih.